Ayah mengajari kami bahwa jika kami ingin melampaui semua makhluk, pertama-tama kami harus berintegrasi ke dalam semua makhluk. Saya mempelajarinya dari saudara-saudari suku. Aku ini apa? Pada saat itu, Bai Qiankun sudah terpana, dan dia bahkan harus mengakui bahwa dia tidak bisa memikirkan kebenaran dalam masalah ini ketika dia berubah menjadi dirinya sendiri. Bai Qiankun merenungkannya untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa masalah ini tidak dapat dibenarkan sama sekali. Wanita tua itu hanya menemukan alasan untuk menggertak dirinya sendiri. Saat itu Bai Qiankun pingsan. Kakak, apakah kamu adikku? Kamu telah membaca buku perubahan keponakan Fuxi, yang dikepalai oleh Wan Guoqian. Kamu harus belajar dari keunggulan Huaxu dan Lei Ze. Yu Fengshui merenung lama waktu sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata, ya. Semuanya layak dipelajari. Bahkan jika Anda bodoh, Anda seharusnya tidak membenci Anda, tetapi Anda dapat mempelajarinya pada Anda. Celah yang sama dibesarkan oleh darah. Sehingga keturunan dari semua suku bangsa memiliki tingkat keunggulan yang lebih tinggi. Saat itu, Bai Guanxing berada dalam lingkungan seperti itu. Di depan saya adalah Qingqing, Lei Ze dan Huasu saya, dan saudara perempuan saya yang membenci diri mereka sendiri karena bodoh, dan yang percaya diri dan bahkan ingin menggunakan diri mereka sendiri untuk mempelajari perbedaan dalam warisan darah. Putra Bai Ze juga telah belajar banyak, tetapi Dao Xin pasti pemarah. Di tahun-tahun itu, bagaimana Bai Guanxing bisa melupakan pasangan yang menaburkan makanan anjing setiap hari dan adik perempuan yang mengancam akan memukuli adik laki-lakinya secepat mungkin. Untung, surga memiliki reinkarnasi, dan ada reinkarnasi. Bai Guanxing sedang menggendong Qin Yichen yang berubah menjadi patung es di satu tangan, dan Hua Dao Rou yang berubah menjadi patung es di satu tangan, berdiri di antara keduanya, dan pada saat itu sepertinya dia merangkul seluruh dunia. Taburkan aku makanan anjing, kan? Kontras menyebabkan kerugian, bukan? Tidak bisa mengalahkan Anda dan Lei Ze, dan tidak bisa mengalahkan Qin Yichen dan Hua Daoru. Namun, Qin Yichen dan Hua Daoru, berdiri di setiap sisi Bai Guanxing dari kiri ke kanan, sudah terpana. Acara yang lalu ini sangat. Brother Stargazer, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda tidak kecil. Hal kecil ini ratusan juta tahun yang lalu tidak menyimpan dendam. Qin Yichen sudah tercengang. Dia tidak menyangka Bai Guanxing telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Ternyata waktu yang lama. Apakah benda krusial ini layak dipegang selama ratusan juta tahun? Dan saudara pengamat bintang, kamu kuat. Yang kuat mengayunkan pisau ke yang lebih kuat. Kamu tidak bisa mengalahkan kedua leluhur. Gunakan saja kami untuk melampiaskan amarahmu. Bai Guanxing tertawa ketika mendengar kata-katanya, dan melalui pahatan es, senyumannya menjadi lebih lucu. Dalam hal ini, setiap orang memenuhi syarat untuk mengatakan kepada saya, tetapi Anda tidak memenuhi syarat. Mengapa? Qin Yichen tercengang, dan setuju untuk memperlakukannya sebagai saudara. Tidak peduli dengan senioritas jika Anda menjawab ya. Namun, sama seperti Bai Guanxing yang dapat mengingat hal semacam ini selama ratusan juta tahun, dan bahkan mengatakan bahwa itu adalah ide yang bagus, Qin Yichen hanya dapat mengubah topik pembicaraan, tetapi sulit untuk membantahnya. Bai Guanxing berkata bahwa Qin Yichen tidak memenuhi syarat, artinya dia tidak memenuhi syarat. Apakah tubuh yang Anda peroleh, bersembunyi di 3000 Dao Realm, tidak ada hubungannya dengan teman-teman Anda? Iya. Apakah kamu biasanya berada di sisi kamu dan gadis dari klan Feng, dan Ziyun dan Xiao Luer? Punya tim seperti ini. Lalu kamu bertanya pada Ziyun sekarang, bagaimana suasana hatinya yang biasanya? Qin Yichen diam. Jika bukan karena patung es, dia akan menundukkan kepalanya karena malu. Brother Stargazer, saya mengerti. Anak dari Bai Ze pantas menjadi anak dari Bai Ze, dan dia bisa begitu sombong untuk memukulinya, dan bahkan membuatnya menundukkan kepalanya karena malu. Jangan khawatir, percuma saja menyanjungku. Aku sudah berdiskusi dengan Sister Huaxu tentang pemukulan brutalmu. Sudah waktunya datang dan aku tidak bisa lari. Bai Guanxing memiliki wajah yang santai, dan bakatnya sudah terlalu lama mampu mencapai langit, dan perut ayamnya yang kecil juga bagus. Tetapi pada saat ini, Hua Dao, yang berada di satu sisi, berkata dengan lembut, saya tidak yakin. Hua Dao Rou tidak yakin. Tubuhnya gemetar dan mencoba menjalankan kekuatannya, menyebabkan es batu sedikit bergetar. Namun, Bai Guanxing menepuknya dengan ringan, dan es batu menjadi tenang kembali. Saya tidak yakin. Tuan Bai harus mengatakan mengapa Anda tidak yakin. Saya akan membantu Anda memecahkan keraguan Anda. Kamu memanggilku apa? Tuan Bai. Tapi saya Bai Guanxing sekarang. Hua Daoru, yang membeku di es, menggigit giginya dengan marah. Matanya yang cerah berputar, seolah-olah dia akan berubah menjadi mata yang menakjubkan untuk menembus es. Tapi dia tidak puas dengan fakta bahwa putra Bai Ze menaruh dendam pada sesama ratusan juta tahun yang lalu. Tapi, Tuan Bai menekan kami dengan Dao Wei. Dao Wei mu sebanding dengan Taisu. Kami tidak bisa menang sama sekali. Bai Guanxing mengangguk. Dia setuju. Saya ingin mengalahkan Anda.
Mengapa saya harus membiarkan Anda menang? Tapi Taisu berkata bahwa aku akan merepotkanmu untuk mengarahkan kami ke naga dan ular itu, daripada hanya dipukuli. Hua Daoru minum dengan lembut melalui es batu, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Pada saat ini, dia berani berdebat dengan Bai Guanxing dengan sikap teman-temannya. Tim sparring terbaik sedikit lebih kuat dari diri kita sendiri. Tapi Tuan Bai sudah begitu kuat sehingga kita tidak bisa memandangnya. Yang disebut menunjuk, aku bodoh. Dan selain membeku dan kesal di sini, tidak ada keuntungan sama sekali. Qin Yichen lemah dan lemah di samping. Hal yang sama berlaku untuk saya. Bai Guanxing mengangguk. Kedua orang ini pasti akan berkata demikian. Bagaimanapun juga, siapapun yang dipukuli tidak akan berteriak kesakitan. Jangan khawatir. Aku hanya melampiaskan napasku. Tidak sampai menindas junior. Sekarang ini hanya merusak kognisi Anda. Nanti, seperti yang Anda katakan, Anda akan diasah sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan Anda. Tapi, Bai Guanxing mengusap dagunya, seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Seringai penjahat itu muncul kembali. Saat itu, saudara perempuan saya mampu menggali beberapa misteri tentang warisan darah karena menjijikkan. Jadi Anda harus bekerja keras juga. Mulai sekarang, aku akan berlatih denganmu dengan cara yang serius. Pemukulan sepihak. Jangan menatap. Emas asli dibakar dalam api. Dan yang kuat lahir dalam pemukulan. Jelas, junior yang awalnya memiliki beberapa bakat akan dicekik dalam pemukulan yang parah, kan? Namun, Bai Guanxing mengabaikan ketidakpuasan Qin Yichen dan Hua Daoru. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk mengabaikan emosi mereka. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya dipukuli. Yang disebut memukul tongkat untuk memberi tanggal manisan adalah apa yang dia pelajari dari sukunya. Akibatnya, Bai Guanxing sedikit mengangkat telapak tangannya. Tetapi yang mengejutkan Qin Yichen, ini, tampaknya tidak melepaskan es untuk mereka. Tidak hanya itu tidak mengungkap es, tetapi Bai Guanxing tampaknya memiliki guntur di telapak tangannya. Guntur di telapak tangan bergoyang di telapak tangan Bai Guanxing, berubah menjadi naga petir di telapak tangannya. Naga petir sangat maskulin, seperti kekuatan paling kejam di dunia, tampaknya hanya berputar di telapak tangan Bai Guanxing. Tetapi ketika Qin Yichen melihatnya, dia hanya merasa itu sedalam guntur 9 hari. Laut, dan itu sangat luas. Ini, manisanmu ada di sini. Nikmatilah. Detik berikutnya, telapak tangan Bai Guanxing menamparkan, dan guntur di telapak tangannya langsung menembus es, seperti ular petir di lengan baju, dan langsung masuk ke brokat Qin Yichen. Jubah.